Sedosa-dosanya tahlilan yang kita lakukan, sedosa-dosanya tahlilan yang ada di masyarakat, itu tetap mereka melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Tetap mereka semuanya itu orang-orang yang berkumpul dalam rangka silaturahim juga. Coba, dari sisi mana ini kok bisa dipandang sebagai tidak ada kebaikan sedikit pun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya melihat judul yang diangkat oleh Pak Endang Jaya Putra di dalam konten YouTube-nya. Dia menulis di hadapan Allah dan Rasul-Nya, tahlilan tidak ada sedikit pun kebaikan. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Sedikit itu tidak ada, sahabat. Luar biasa. Gini, saya tanggapi, sahabat. Saya mengerti di Pak Endang, khususnya Pak Endang ini ya. Pak Endang dan mungkin sahabat-sahabatnya yang lain yang sepemikiran. Dia tidak menyukai dan menganggap tahlilan ini adalah amaliyah yang bid'ah. Meskipun kita sudah jelaskan banyak hal, ya tidak akan ada titik temunya karena kita menanggapi ya setengah-setengah. Baik dalil maupun kaul para ulama ya ditolak karena dalam pandangannya kita ini sedang melakukan ritual ibadah. Baik, lepas dari itu sahabat, ya saya di sini mengerti ya bagaimana perbedaan kita. Artinya memandang itu tidak ada di masa Rasulullah SAW. Tapi setidaknya gini sahabat, apa orang-orang yang tidak tahlilan itu seenggak-enggaknya itu memandang orang berbuat baik, orang melafatkan hal-hal baik yang caranya itu mungkin memang tidak ada pada zaman Nabi dan mungkin itu tidak pernah dilakukan Nabi, tetapi lafal-lafal yang ada di tahlilan itu semuanya pernah dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik dari bentuknya, dari caranya, dari waktunya mungkin memang berbeda karena pada faktanya kita ini berbeda dengan Rasulullah SAW. Apa enggak kepikiran ke situ? Sehingga nanti punya pandangan bahwa sejelek apapun tahlilan itu, tetap itu ada baiknya. Atau mungkin Pak Endang ini sudah merasa dia ini orang yang paling ngerti tentang Al-Quran, orang yang paling ngerti tentang hadis, seolah-olah dia ini adalah muridnya Rasulullah, seolah-olah dia ini seorang sahabat yang sedang dingendikani, yang sedang didawuhi oleh Rasulullah, sehingga dia mengerti betul apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Apakah dia ini sudah merasa dekat banget begitu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seolah-olah dia ini sebagai wakil yang menyampaikan dan apapun yang dalam pandangannya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, itu nanti tidak ada kebaikan sama sekali di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga di hadapan Allah. Ini luar biasa ngawur kalau saya tanggapi ini. Judul model seperti itu Pak Endang. Saya saran sih kepada Pak Endang ini. Diganti saja Pak Endang. Jangan ada narasi tidak ada kebaikan sedikit pun. Anda ini jangan memandang orang tahlilan ini sama dengan orang yang misalkan zina. Jelas itu zina. Jangan disamakan dengan orang yang mensyirikan Allah. Jelas-jelas dia ini orang yang menyekutukan Allah, menyembah patung, menyembah berhala. Kita tidak ada yang menyembah berhala. Kita semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah ada di dalam tahlilan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang itu ketika Anda cari di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an, semuanya ada. Kita misalkan ini secara rasionalitas saja, tidak usah kita berpikir berat-berat kemudian memakai dalil yang berat-berat. Dan saya kira kalau kita memakai dalil, Pak Endang pun tidak ngerti dengan apa yang dia baca, misalkan kita membaca dalil.
Membaca saja kita sudah tahu sendiri, tapi saya tidak mau komentar masalah itu. Seenggak-enggaknya pola berpikirnya apa enggak seperti itu ya? Kok bisa-bisanya mengatakan tahlilan tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebaikan sedikit pun. Coba, dalam pandangan ulama, ada itu model begini sahabat. Kaidah idza talato bainal halali wal harami gulibal haram. Itu tetap masih ada yang namanya kebaikan. Dan ketika ini saya memandang berpandangan seperti orang-orang yang tidak suka tahlilan deh. Saya misalkan ini memandang tahlilan sebagai praktek perbuatan bid'ah yang itu harus dilarang, yang itu harus ditinggalkan, yang itu ketika dilakukan akan mendapatkan dosa. Maka saya pikirannya kan ya begini, sedosa-dosanya tahlilan yang kita lakukan, sedosa-dosanya tahlilan yang ada di masyarakat, itu tetap mereka melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Tetap mereka semuanya itu orang-orang yang berkumpul dalam rangka silaturahim juga. Tetap mereka itu orang-orang yang mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga perintahkan oleh Allah. Ya kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Semuanya berzikir. Coba, dari sisi mana ini kok bisa dipandang sebagai tidak ada kebaikan sedikit pun di hadapan Allah. Ini kan ngawurnya bukan main. Pola berpikirnya ini loh. Ya misalkan oke lah Anda mengatakan tahlilan ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan haram, mungkar, atau apalagi lah yang itu semuanya bertentangan dengan syariat. Monggo itu silahkan hak Anda. Tetapi ketika sudah mengklaim bahwa tahlilan ini perbuatan yang tidak ada kebaikan sama sekali, sedikit pun tidak ada kebaikan, ini jangan disamakan kita ini dengan orang yang berbuat dosa besar seperti syirik. Jangan Pak Endang. Ini berbahaya Pak Endang. Ini media sosial Pak Endang. Mending judulnya itu diganti apalah yang lebih menarik atau gimana lah. Itu judulnya sudah klaim itu. Kalimat pernyataannya itu sudah sangat luar biasa ngawurnya Pak Endang. Jangan dikira kita ini orang tahlilan, sedang berfoya-foya, sedang hanya makan-makan. Wah yang jelek-jelek. Bangun dari husnudzon dulu deh. Daripada ini ribut Pak Endang. Ini judul Anda sudah ngawur ini. Yakin sudah ngawur. Dan tentu ini tidak ada yang bisa dibenarkan dari pernyataan Anda di dalam judul konten itu. Anda bukan murid langsung dari Rasulullah SAW. Anda tidak pernah bertemu langsung, didhawuhi langsung oleh Allah, apalagi malah jauh. Kok bisa Anda bisa mengatakan ini tidak ada kebaikan sedikit pun? Sedikit loh. Ya misalkan kita dipandang haram, kita dipandang ini orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan pelanggaran syariat. Oke, kita dipandang begitu enggak apa-apa. Itu pun kalau Anda tidak terima kemudian pengen diskusi bagaimana kejelasannya, ya kita siap. Oke, Anda mandang seperti itu enggak apa-apa. Tetapi masalahnya ini main klaim, Anda seolah-olah menjadi wakil Tuhan, Anda seolah-olah menjadi wakil Rasulullah SAW, sehingga apa? Menyebut, menulis orang yang tahlilan ini sedikit pun tidak ada kebaikannya. Tahlilan tidak ada kebaikannya. Lah ini orang baca tahlil la ilaha illallah, membaca kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, Allahu akbar, kemudian membaca ayat-ayat sulit Al-Quran, ini kemana semua itu kemana gitu loh Pak Endang. Tadi saya melanjutkan ya, ada ulama itu idza talato bainal harami wal halali, itu gulibal haram. Itu masih ada kebaikannya. Itu saya berpandangan seperti seolah-olah saya ini orang yang seperti Anda begitu. Mbok yo ini diganti Pak Endang judulnya. Saya sih sederhana itu saja Pak Endang. Dan hati-hati Pak Endang, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.